Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang cara mengatasi benci diri sendiri gitu. Dan bisa juga judulnya cara supaya kita bisa berani mengekspresikan diri atau tampil ke depan dengan cara bangga dengan prestasi yang kita punya gitu. Itu bisa juga judulnya. Nah, kita singkat saja dengan cara mengatasi kebencian diri sendiri. Oke. Kita lanjut. Jika kamu membenci dirimu, itu membuat kamu menjadi rendah diri. Karena kebanggaan dirimu telah kamu hilangkan gitu. Prestasi-prestasi yang ada dirimu itu telah kamu hilangkan. Kamu selalu melihat sisi negatif yang ada di dirimu. Itu. Jadi jangan hilangkan, jangan kamu patahkan prestasi yang Tuhan berikan kepada dirimu. Sehingga kamu hanya memandangkan nilai negatif. Cuman satu nilai negatif yang ada di dirimu. Hilanglah ribuan keindahan yang Tuhan berikan kepada dirimu. Itu. Jadi merasa dirinya tidak ada kemampuan, merasa kecil gitu dari orang lain. Contohnya, kamu ingin melakukan sesuatu nih, kamu merasa tidak mampu gitu. Ya, tentunya sesuatu itu tidak akan terjadi karena kamu tidak ada usahanya. Jadi kamu ingin tampil ke depan nih, ya kan? Kamu merasa tidak mampu, tidak berani. Wah, nanti takut salah, takut inilah. Wah, apalah diri ini. Ini jadinya seperti itu kan. Jadinya kamu membenci dirimu sendiri. Kamu merasa ada yang lebih hebat dari aku. Ya, si Fulan saja gitu. Sehingga kamu lupa bahwasanya kamu ahli dalam bidang itu. Kamu tahu dengan hal itu. Karena kamu hanya fokus kepada satu titik yang mana, wah, nanti takut salah. Bagaimana nanti? Apalah diri ini. Endingnya pasti itu. Jadi apa yang kamu inginkan itu tidak terjadi gitu, seperti yang kamu inginkan. Jadi kamu menyakiti dirimu sendiri dengan cara menyalahkan dirimu sendiri. Jangan hancurkan dirimu dengan mengatakan dirimu tidak bernilai, tidak ada harganya, tidak berguna. Gitu. Nah, jadi orang seperti ini selalu pandang negatif terhadap dirinya sendiri. Sibuk melihat kejelekannya sendiri. Ya, ini baik. Itu namanya itu kita introspeksi diri. Apa sih kesalahan-kesalahan aku? Iya, itu baik, tapi jangan over gitu. Jangan berlebihan. Nah, mindset yang seperti ini nih yang kebanyakan kita bilang ini introspeksi diri supaya agar menjadi lebih baik. Kalau terlalu berlebihan itu akan menghancurkan loh. Harus dibatas-batasi gitu. Nah, kita selalu melihat sisi negatif sisi negatif diri sendiri, tidak ada nilainya diri ini gitu. Sehingga lupa atas nilai-nilai positif yang ada di diri kita gitu. Nah, mana yang lebih bagus? Apakah itu introspeksi diri atau mensyukuri atas nikmat yang Tuhan berikan? Contohnya gini. Kamu hebat di dalam bidang puisi. Nah, sedangkan kamu melihat dengan cara negatif, wah, ada yang lebih hebat dari aku. Dengan cara melihat ada yang lebih hebat dari aku, berarti aku harus lebih giat belajar. Ya, itu baik, cuman jangan over, jangan berlebihan. Yang dimaksud di sini biar kamu tidak menyakiti dirimu sendiri. Nanti apabila tidak tercapai, kamu akan menyakiti dirimu sendiri.
kamu akan membenci dirimu sendiri, sehingga lupa atas nilai-nilai positif yang ada di dirimu gitu. Bahwasanya kamu bisa membawakan puisi itu gitu. Jadi itulah orang yang membencinya diri sendiri, mereka tidak akan berkembang. Mereka hanya berjalan di tempat seperti itu saja. Nah, ini yang harus kita buangkan. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kejam dengan diri sendiri. Sayangilah. Maksudnya Tuhan yang menciptakan kita itu makhluk yang terbaik gitu. Manusia. Baik dari malaikat, baik dari iblis, setan, baik dari binatang. Kita khalifah di muka bumi ini. Maka syukuri. Pandanglah nilai-nilai positif yang ada di diri kita. Ya karena hanya satu nilai negatif, kita lupa akan nilai positifnya. Contohnya sifat kita jelek, gini-gini di masa lalu, sehingga kita lupa atas kelebihan yang ada di diri kita. Contohnya ketampanan yang Tuhan berikan atau kecantikan yang Tuhan berikan. Nah, fokuslah ke situ, jangan lihatkan nilai-nilai positif negatifnya gitu. Sehingga kalau kita lihat nilai negatifnya, kita akan jalan stop di situ saja, tidak ada berkembangnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita akan berkembang jika kita mencintai diri kita sendiri. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri orang yang membenci dirinya gitu. Ini mindsetnya ya. Yang pertama, selalu melihat sisi negatif diri sendiri. Ya, itu tadi. Selalu mengecap dirinya tidak baik. Apa sih aku nih? Tidak bernilai, rendah diri, tidak ada gunanya, ada yang lebih baik dari aku. Untuk tampil saja tidak berani. Untuk mengekspresikan dirinya saja tidak berani. Bagaimana untuk maju? Nah itu. Yang kedua, selalu membandingkan diri dengan orang lain dan cenderung rendah diri atau iri dengki. Rendah diri itu iri gitu, dengki. Nah ini, selalu membandingkan diri dengan orang lain dan cenderung rendah diri. Wah, contohnya gini. Wah, dia bisa tampil tanpa ada bantuan apapun, tanpa teks apapun. Nah, kalau sedangkan kita membaca teks atau apalah gitu. Jadi kita akan stop di sini saja. Kalau kita tidak berani tampil walaupun pakai teks, wah tidak ada gunanya aku tampil kan aku pakai teks. Sedangkan yang lain tidak pakai teks. Ya bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri? Kalau kita masih memandang nilai positif, nilai negatif yang ada di diri kita gitu. Jadi membandingkan diri itu boleh kita lihat, wah, kayak orang-orang yang yang di atas kita. Tapi jangan terlalu berlebihan. Gitu. Selalu gitu untuk tampil ke depan. Bahwasanya ada orang yang lebih hebat di sini. Ya udah orang itu sajalah. Aku apalah ini? Wah, diri ini tidak berguna. Ininya apa itu? Itu mindset orang yang membenci dirinya sendiri. Cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Rendah diri. Bedakan rendah hati dengan rendah diri. Itu beda tipis. Rendah diri itu jatuhnya ke iri. Merasa rendah dari orang lain. Tidak percaya diri. Ini ciri-ciri orang yang membenci dirinya sendiri. Tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu itu, tidak percaya aku tidak mampu melakukan itu. Kalau bidang kita itu, kita mempunyai skill di situ, ya udah lanjut. Contohnya mau bikin video gitu kan, mau video di-upload di YouTube. Kita hebat dalam main musik. Nah, kalau kita tidak ada percaya akan diri kita bahwasanya video ini akan bagus, ya kita tidak akan jalan gitu. Kita banding-bandingkan dengan video orang lain, ya mana mungkin kita sebagus itu untuk awal perdana. Tentu ada prosesnya bertahap gitu. Jadi kita harus percaya diri sendiri bahwasanya kita itu mempunyai skill
dan yaudah lanjut dan tampil. Selanjutnya, sulit menerima pujian dari orang lain. Nah ini, orang yang sulit menerima pujian dari orang lain, ini orang yang membenci dirinya sendiri. Kita tampil nih contohnya, wah bagus suaranya gitu, bagus ininya gitu. Wah, kita merasa gini, wah apalah aku ini tidak bernilai, tidak ada gunanya. Nah, mindset yang membenci dirinya sendiri seperti inilah yang membuat jalan di tempat akhirnya apa, tidak berkembang gini ya. Atau kita dipuji, ya seharusnya ada rasa bangga, bukan malah kita menghina diri kita sendiri dengan apalah aku ini gitu. Ini orang yang membenci dirinya sendiri. Selanjutnya, merasa bahwa orang lain tidak menyukai dirinya. Contohnya berjalan keluar, semua orang memandang dia. Merasa bahwa orang lain mengatakan dia, mengetawakan dia. Ini orang yang membenci dirinya sendiri. Padahal tidak ada orang yang mengetawakan dia, tidak ada orang yang mengatakan dia. Dia hanya merasakan itu. Nah, ini orang yang membenci dirinya sendiri gitu, yang tidak mensyukuri atas nikmat yang Tuhan berikan. Karena kenapa? Merasa bahwa orang lain tidak menyukai dirinya gitu. Bagaimana orang lain mau menyukai dirinya, sedangkan dirinya sendiri tidak menyukai dirinya, sedangkan dirinya sendiri kejam terhadap dirinya sendiri gitu. Untuk jalan saja merasa orang lain mengatakannya, itu berarti dia membencikan dirinya sendiri gitu. Jadi mindset seperti ini membenci dirinya sendiri. Selanjutnya, sulit menerima kritikan atau pendapat orang lain. Ini yang parah nih. Sulit menerima kritikan, serasa dunia kiamat jika dikritik gitu. Sudah benci diri sendiri, baperan pula, bukan berperan. Nah, ini orang yang membenci dirinya sendiri, sulit menerima kritikan orang lain. Ada salah satu kritikan, wah caramu ini salah loh. Nah, serasa dunia ini kiamat, serasa langit runtuh gitu, bumi retak. Nah, ini sulit. Ini membenci diri sendiri juga. Kritikan itu sebenarnya bagus untuk diri kita gitu. Bukan malah kita terima, kita telan mentah-mentah bahwasanya aku tidak ada gunanya, apalah aku ini. Nah, itu yang membuat kita benci diri sendiri gitu. Selanjutnya, berpikir. Sorry, ada suara mobil. Soalnya rumah saya itu di tepi jalan juga, tidak di tengah jalan ya. Nah, selanjutnya berpikir. Setiap hubungan dengan orang lain akan berakhir buruk. Selalu negatif pandangannya. Jika ada orang lain yang mau mendekat, dia berpikir seperti ini. Wah, ini nanti akan membuat orang tidak enak. Wah, ini nanti akan buruk akhirnya. Wah, ini nanti akan ribut jadinya. Selalu berpikir negatif seperti itu. Berpikir yang seperti itu berarti kamu membencikan dirimu sendiri. Berarti kamu akan menjadi antisosial. Akhirnya apa? Kamu tidak mempunyai relasi. Kamu hidup sendiri. Sedangkan kita hidup di dunia ini butuh orang lain. Siapapun itu, apapun perangainya. Jadi berpikir yang setiap berhubungan dengan orang lain akhirnya akan buruk. Contoh gini, takutlah aku jatuh cinta, nanti pasti buruk jadinya gitu. Wah, tidak ada. Cinta itu tidak ada. Cinta itu hanya menyakitkan. Nah, akhirnya apa? Kita tidak maju, tidak ada pacaran, tidak tahu apa rasanya kasih sayang, rindu itu. Begitupun dengan berteman. Wah, nanti berkhianat. Nanti teman-teman aku berkhianat ya kan. Tidak ada gunanya. Ya udahlah, sendiri saja. Ini kita membenci diri kita sendiri gitu. Dengan cara endingnya apa? Menyalahkan diri sendiri juga gitu. Selanjutnya
enggan memiliki impian, takut memiliki impian, tidak berani bermimpi gitu. Karena takut akan kegagalan. Ya kalau kita tidak berani bermimpi, bagaimana caranya maju? Otomatis kita jalan di tempat saja. Kita harus mempunyai mimpi. Dan mindset yang seperti ini, tidak berani mempunyai mimpi ini, dia membenci dirinya sendiri. Enggan memiliki impian karena takut gagal. Ya semuanya tak bisa akan jadi gagal. Contohnya kita berangkat ke kampus, ya kan. Kalau kita takut terus, wah nanti di kampus bagaimana ini? Ya, nanti di perjalanan masuk jurang gak ya? Kalau kampusnya dekat pergunungan, ya kan. Ya otomatis kita nggak datang gitu, karena kita takut masuk jurang. Padahal tidak ada, itu dalam pemikiran kita saja. Akhirnya kita juga yang rugi gitu. Kita yang membenci diri kita sendiri. Wah apalah aku ini, itu saja tidak berani gitu. Untuk pergi ke sana saja tidak berani. Bagaimana nanti? Wah aku ini tidak ada nilainya. Nah orang yang membenci dirinya sendiri ini, yang dia banyak merugikan pertama untuk kemajuan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya itu tentang pemicu ya. Pemicu lahirnya persepsi kebencian terhadap diri sendiri. Gitu. Jadi untuk membenci dirimu itu gampang gitu. Bahkan bisa diibaratkan membalik telapak tangan. Segampang itu. Jadi gitu. Cuman ingat ini, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Nah, oke, kita lanjut ke pemicu lahirnya persepsi kebencian. Oke. Yang pertama, aku benci diriku sendiri gitu. Aku benci diriku sendiri dengan melihat peristiwa dengan cara berlebihan. Contohnya ada peristiwa yang negatif di masa lalu, berlebihan melihatnya. Wah, tidak ada harapan lagi untuk kedepannya aku hidup ini gitu. Wah, contohnya nama sudah jelek gitu kan. Wah, tidak ada lagi bagusnya nanti di depannya. Nah, ini ya orang yang seperti ini yang membenci dirinya sendiri. Merasa minder, merasa tidak berharga. Jadi peristiwa hal negatif, cuman satu hal negatif ini mewakili semua di dalam hidup kita, mewakili kehidupan kita. Bahwasanya kita hidup di situ saja, tidak gitu. Coba kita tengok, kita lihat nilai-nilai positif yang ada di diri kita. Kita ganteng gitu kan. Kalau yang ganteng, kalau yang punya prestasi, ya punya prestasi, juara satu, contohnya juara satu kabupaten atau juara satu kecamatan, ya. Kalau punya hobi sepak bola, hebat di dalam tendangan yang kencang, ya kan, itu kan sebuah nilai-nilai positif yang ada di diri sendiri. Jangan stop di nilai negatif itu saja. Akhirnya apa? Berlebihan kita memandang itu. Selanjutnya tentang ini kebanyakan penyakit orang pintar nih, menyangka dirinya
menyangka bisa memahami diri sendiri gitu. Menyangka dirinya gini, di saat orang pintar ini belajar paham stoikisme atau belajar ilmu tasawuf contohnya. Nah, jadi mereka telan mentah-mentah gitu. Contohnya stoikisme. Kenapa ya saya tidak bisa menjadi orang stoikisme ya? Kenapa ya saya tidak bisa seperti sufi itu ya? Gitu. Yang dimana perasaannya, cintanya kepada Allah begitu luar biasa gitu. Nah, ini endingnya apa? Kita membenci diri kita sendiri. Wah, apalah aku ini? Gitu. Tidak ada gunanya. Ini penyakit orang pintar kebanyakan. Begitupun dengan yang lainnya. Mempelajari ilmu stoikisme, teori-teori stoikisme. Wah, kenapa ya aku tidak bisa seperti itu? Wah, diri ini tidak ada gunanya. Wah, apalah, masa itu tidak bisa? Itu yang menyebabkan membenci diri kita sendiri gitu. Itu pemicu lahirnya persepsi kebencian diri sendiri. Jadi paham itu kita tidak boleh telan mentah-mentah, dan walaupun kita mau seperti itu dan merasa cocok, contohnya keilmuan tasawuf, kita cocok dengan ilmu itu butuh proses, butuh pematangan, tidak langsung matang, mustahil itu. Punya tingkatan gitu kan. Selanjutnya soal emotional reasoning gitu kan. Menganggap tanggapan emosi yang ada di diri kita ini, kita beranggap merupakan kenyataannya seperti ini loh gitu, gambaran kenyataannya seperti ini loh. Ini salah paham tentang emosi kita gitu. Kita merasa tidak tenang contohnya, di hati gelisah gitu kan. Berarti realitasnya tidak tenang. Nah, ini kebanyakan. Ini persepsi orang yang membenci dirinya sendiri. Yang dia sendiri yang merasa tidak tenang, realitasnya tidak tenang juga. Akhirnya apa? Lingkungannya berdampak seperti itu. Temannya, keluarganya gitu. Merasa di hatinya marah, ya kan? Nah, realitasnya harus marah, bukan seperti itu. Jadi emosi ini yang pemicu lahirnya persepsi kebencian gitu, terhadap diri sendiri. Jadi selanjutnya tentang menganggap satu kejadian ya, menganggap satu kejadian itu penyebab kesalahan. Contohnya gini, telat bangun ya kan. Kita telat bangun nih, kita mau ke kampus nih kan. Atau setelah ke kampus ada kegiatan-kegiatan positif lainnya. Wah, kita telat bangun. Boom, rupanya jam 2. Wah, udah telat ke kampus, telat pula, tidak jadi pula melakukan kegiatan positif itu. Kita menyalahkan diri sendiri. Wah, apalah diri ini. Tidak ada gunanya, ngapain pula begadang tadi malam. Akhirnya apa? Kita menyalahkan diri kita sendiri juga. Kalau berlebihan seperti itu akan menjadi penyakit untuk diri kita. Nah, jadi selanjutnya menganggap satu variabel sebagai sangat penting atau sangat tidak penting, tanpa peduli kenyataan yang sebenarnya. Jadi menganggap satu kejadian itu sangat penting atau tidak penting. Atau contohnya gini, suatu hal besar itu kita anggap tidak penting, dan sesuatu hal yang tidak penting kita anggap besar. Itu pemicu kita benci diri sendiri. Nah, ini yang terakhir, melihat suatu peristiwa yang negatif gitu sebagai kiamat diri kita gitu, sebagai wah itulah mutlaknya kejadian gitu, dan tidak melihatnya sesuai dengan porsinya gitu. Misalnya gini, seorang ibu yang panik
saat merasakan benjolan di dadanya gitu kan. Lalu merasakan kena kanker nih gitu. Lalu merasakan wah akan mati nih kalau kayak gini nih gitu kan. Itu lagi. Dan contohnya lagi, wah kenapa ya aku tidak bisa fokus ya? Wah jangan jiwa aku keganggu nih. Nah ini nih yang orang yang membuat ini pemicu-pemicu yang membenci dirinya sendiri. Wah kenapa kayak gini ya? Kenapa tidak tenang ya? Jangan-jangan ada penyakit nih di gangguan hati aku nih gitu kan. Nah ini penyebab pemicu kebencian diri sendiri gitu. Nah makanya dari itu para psikiater, ahli psikologi dan lainnya gitu itu gunanya untuk mengatasi hal yang seperti ini. Orang yang membenci dirinya sendiri ini tidak terima dan bahkan menyalahkan diri sendiri berlebihan, yang saking berlebihannya itu sampai melukai diri sendiri, bahkan lari ke obat-obatan terlarang gitu jadinya. Jadi untuk kawan-kawan yang mendengarkan ini, cintailah dirimu, syukuri apa yang ada, lihatlah indahnya dirimu, lihatlah skill-skill yang ada di dirimu. Kalau tidak ada, ya udah bangun skill-skill yang ada di dirimu, pelajari hal-hal positif. Caranya salah satunya bermusik, pelajari alat musik yang kamu sukai, atau bikin lagu, itu kan sebuah prestasi juga. Atau bikin vlog-vlog seperti ini yang dimana membangkitkan semangat orang untuk hidup lagi, ya kan? Awalnya besoknya mau bunuh diri, setelah mendengar ini wah tidak jadilah gitu, karena aku mencintai diri aku sendiri, kan Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang gitu. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Mungkin di lain waktu kita membahas tentang yang lainnya. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.